Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil observasi kami, yaitu tentang kearifan lokal di Bukit Tinggi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alvina Zalianti dengan NIM 222340026. Di sini saya akan bertindak sebagai moderator. Selanjutnya, hasil observasi tersebut akan disampaikan oleh beberapa anggota kelompok, yaitu Safira Kalista Nabilah, Cairani Agustina, Sarah Hasanah, dan Yudita Putri. Kepada mereka disilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan suatu pengetahuan yang terakumulasi dari pengalaman hidup masyarakat sebagai bentuk pemecahan masalah kehidupan sehari-hari dari lingkungan di sekitarnya. Dan kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Dan di sini saya juga akan menjelaskan tentang kerancang dan bordiran. Kerancang merupakan lubang-lubang kecil yang terdapat pada suatu penyulaman. Kerancang pada dasarnya sudah ada semenjak zaman dahulu yang diwariskan secara turun-temurun. Kerancang dihasilkan memiliki fungsi sebagai suatu seni dengan daya tarik ciri khas Bukit Tinggi yang melekat pada motif kerancang. Pada umumnya, setiap motif yang digunakan untuk kerancang dan bordiran berupa motif berbentuk bunga. Bunga-bunga yang biasanya digunakan pun beragam, seperti bunga melati, bunga matahari, bunga dahlia, dan sebagainya. Jika kerajinan merupakan kerancang dan bordiran berupa mukena, motif yang terdapat pada mukena tersebut tidak memiliki makna. Sedangkan motif yang digunakan untuk baju barulah memiliki makna, seperti titik pulang petang, kalung paku, dan sebagainya. Baik, selanjutnya yaitu tentang kerancang, di mana kerancang Bukit Tinggi ini memiliki dua model. Yang pertama itu ada kerancang langsung dan kedua ada kerancang solder. Yang pertama, kerancang langsung itu merupakan dari setiap lubang yang ada pada kerancangnya dibuat dengan benang dan dipotong membentuk motif bunga. Sedangkan untuk kerancang solder ini, setiap lubang-lubang dari ada dalam kerancang tersebut yang membentuk motif bunga itu dilubangi dengan menggunakan alat bantu solder atau api. Dan bukan itu saja, dalam produk bordir kerancang khas Bukit Tinggi ini terdapat 10 bentuk kerancang yang digunakan. Yakni yang pertama ada kerancang kursi, kerancang pahat, kerancang papan, kerancang potong, kerancang rel, kerancang sapu tengah, kerancang kacau, kerancang balui, dan kerancang silang. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan kerancang. Yang pertama adalah menentukan bahan yang diinginkan. Bahan yang diinginkan antara lain adalah bahan sutra, katun Paris, rubia, silky. Setelah menentukan bahan, selanjutnya adalah menggunting. Setelah menggunting, selanjutnya adalah melukis dan mendesain motif. Setelah menggunting dan melukis lalu mendesain motif, selanjutnya membordir sesuai dengan motif yang akan dibuat dengan mesin bordir. Setelah dijahit dengan mesin bordir, selanjutnya melakukan proses pembuatan kerancang sesuai dengan motif yang diinginkan. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Adapun bentuk kearifan lokal yang kedua adalah sulaman. Sulaman merupakan hiasan yang dibuat di atas kain atau bahan-bahan lain dengan jarum jahit dan benang, serta menggunakan bahan pendukung seperti potongan logam, mutiara, manik-manik, bulu burung, dan payet. Sulaman memiliki makna yang cukup tinggi di daerah Bukit Tinggi karena dijadikan sebagai mata pencaharian di beberapa daerah. Selain itu, sulaman ini dijadikan selendang bagi perempuan Minangkabau.
Adapun bentuk dari sulaman ini berdasarkan hasil wawancara kemarin adalah bentuk kepala samek dan suji. Dari dua bentuk ini yang paling sulit adalah sulaman suji karena membutuhkan waktu yang sangat lama. Akan tetapi sulaman kepala samek juga membutuhkan waktu yang lama, namun tidak selama dalam proses pembuatan suji. Dalam proses pembuatan kepala samek ini, yang memakan waktu cukup lama adalah bulatan kecil pada kain, serta proses pembuatannya yang dililitkan pada jarum baru ditusukkan pada kain. Biasanya bagian pinggir bunga dijahit dengan emas agar bentuk bunganya lebih nyata. Berhubungan dengan sulaman suji, sulaman ini agar tidak terkena debu, maka pengrajin biasanya menutup dengan kertas. Baru dikerjakan sekitar 6-8 hari, bahkan jika motifnya cukup rumit, bisa dikerjakan sampai 3 bulan. Adapun dokumentasi dari hasil wawancara kearifan lokal di Bukit Tinggi adalah yang pertama kerancang, yang kedua adalah sulaman. Sulaman ini adalah bentuk kerajinan yang dibuat berdasarkan kreativitas. Jadi seseorang membuat sulaman berdasarkan kreativitas atau pikirannya sendiri. Bisa kita lihat di sini adalah sulaman bermotif bunga berdasarkan imajinasi pengrajin sendiri. Adapun dalam proses pembuatan ini membutuhkan waktu sekitar 20 hari lebih. Namun tingkat penjualan sulaman jenis motif-motif bunga ini cukup diminati dalam tekstil tersebut karena warnanya menarik serta bentuk bunganya yang sangat indah. Saat seseorang membentuk sulaman bisa meningkatkan kreativitas dan pola pikir, karena dalam membentuk pola dan gambar pada kain sebagai hiasan, maka seorang pengrajin harus berpikir untuk melakukan jenis dari sulaman itu, serta dengan kinerja otak yang cukup tinggi. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.